Aku tidak tahu bagaimana semalam aku bisa ketiduran dalam pelukan Elliot. Namun yang aku ingat, dia menciumku selama bermenit-menit. Dan tak lama setelah ciuman itu berakhir, dia tertidur namun masih memelukku erat. Pagi ini aku terbangun dengan posisi berbaring di atas kasur. Mungkin Elliot yang memindahkanku. Dan ketika aku melihat ke samping, ternyata dia sudah bangun lebih dulu dan sepertinya sedang berada di dalam kamar mandi. Aku pun duduk di atas kasur, merenung dengan kedua mata yang masih agak mengantuk. Sekujur tubuhku terasa tidak enak, kepalaku pun juga sedikit pusing. Mengesampingkan soal rasa pusing itu, aku mencoba untuk mencerna kejadian semalam, meringis pelan ketika mengingat Elliot meracau dan menyebutku, cantik, sebelum akhirnya menciumku. Caranya menciumku semalam juga tak jauh berbeda seperti saat dia menciumku secara mendadak di mobil usai kami makan siang bersama beberapa hari lalu. Mungkin itu hanya pujian biasa dan seharusnya tidak perlu membuatku sampai kepikiran begini. Namun masalahnya, yang menyebutkan kata pujian itu adalah pria super jutek yang selama menikahiku terus-menerus menghina dan merendahkanku. Aku juga tak habis pikir pada diriku sendiri, bisa-bisanya aku tersanjung dan merasa berdebar karena Elliot. Ini gila. Maksudku, Elliot memang sangat tampan dan atraktif, tetapi aku tidak boleh sampai memiliki ketertarikan padanya, apalagi sampai betulan jatuh cinta. Beberapa menit kemudian, Elliot keluar dari kamar mandi. Aku pun langsung buang muka dan segera beranjak turun dari kasur. "Kakao. Sudah bangun rupanya," ujarku sedikit terbata karena mendadak jadi gugup. Elliot yang kini sedang mengeringkan rambutnya menggunakan handuk kecil pun menatapku dalam diam. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, aku pun kembali berujar, "Semalam kau mabuk. Apakah sekarang kau masih merasa pengar?" Elliot tak menjawab. Pria bertubuh tinggi itu melangkah menghampiriku yang saat ini masih berdiri di samping kasur. Aku pun terpegun ketika pandanganku malah refleks tertuju pada perut berotot dan dada bidang Elliot yang terekspos karena sekarang dia masih memakai handuk saja di pinggangnya. Dia maju 2 langkah, menyirnakan jarak di antara kami hingga membuat ujung jari kakiku bersentuhan dengan jari kakinya. Posisi yang sedekat itu tentu membuatku jadi makin gugup, sehingga aku refleks bergerak mundur. Namun masalahnya, tepat di belakangku ada kasur. Alhasil, aku tersudutkan dan tidak bisa mundur lagi. Mengingat perbedaan tinggi tubuh kami, Elliot sedikit menunduk untuk mendekatiku. Aku bergeming menatapnya sembari membatin dengan harapan agar jangan sampai debar jantungku yang makin menjadi-jadi bisa didengar oleh Elliot. "Apa yang kau inginkan?" Aku memberanikan diri untuk bersuara. Sedetik kemudian, setetes air dari rambut Elliot yang masih basah, menetes di wajahku. Aku sempat memejamkan mata karena tetesan itu mendarat di dekat mata kiriku. "Apa aku mengatakan hal aneh semalam?" tanya Elliot. Aku kembali membuka mata dan menatap Elliot. Karena tidak ingin dianggap kelewat percaya diri dengan mengungkit persoalan semalam Elliot memujiku dan menciumku, aku pun berkata, Tidak. Kau langsung tidur setelah tiba di rumah." Elliot menjulurkan tangan kanannya, lalu menyeka air yang tadi menetes di wajahku. "Kau tahu hewan bernama alpaka?" tanyanya. Aku mengangguk. Jantungku makin berdebar tak karuan karena jemari Elliot masih menempel dengan kulit wajahku, mengusap tetesan air di sana. "Wajahmu mirip alpaka." Aku sontak mengernyit. Entah apa maksudnya mendadak bilang aku mirip alpaka, tetapi aku merasa yakin kalau dia sedang menghinaku. Bajingan ini benar-benar kurang ajar. Ingin sekali rasanya aku membuatnya malu dengan cara langsung kuberitahu kalau semalam ia memuji namaku sambil senyum-senyum sendiri, bahkan juga bilang aku cantik dan tidak mau melepaskanku dari atas tubuhnya. Aku menghela napas. Sesaat kemudian, sambil memasang ekspresi yang agak masam, aku langsung menggeser posisi berdiriku untuk menghindar dari hadapan Elliot. Aku melihat dia tersenyum.
Senyumnya sungguh menawan dan cukup lebar, bahkan dilanjutkan dengan tertawa pelan. Dia terhibur setelah menyebutku mirip alpaka. Keterlaluan. Aku berupaya untuk tidak peduli. Segera kulangkahkan kaki menuju pintu, lalu aku langsung keluar dari kamar itu agar jangan sampai rasa gugupku malah membuatnya makin punya bahan untuk menghina. Kelihatannya orang tua Elliot belum bangun. Aku tidak bertemu mereka semalam, karena aku sama sekali tidak keluar kamar lagi usai membopong Elliot yang mabuk dan tidak tahu pukul berapa mereka pulang. Seingatku, kemarin ibu mertuaku bilang kalau penerbangannya ke Florida akan dilakukan sore hari nanti. Aku pergi ke dapur dan mendapati para pelayan sedang membuat sarapan. Aku pun berinisiatif untuk segera membantu mereka. Walaupun mereka menolak untuk dibantu karena tidak enak hati padaku, tetapi aku tetap bersikukuh. Mereka terlihat akan membuat sandwich sayur. Aku pun langsung beranjak ke pendingin khusus di dapur untuk mengambil rumput laut sekaligus ikan tuna yang sudah dibersihkan dan siap pakai. Aku ingin menjadikan ini sebagai isian sandwich, kataku. Baik, Nyonya. Biar aku bantu memanggang tuna itu. Tidak. Biar aku saja, jawabku seraya menghalangi pelayan yang ingin mengambil alat panggang. Aku jauh lebih tidak enak hati jika keberadaanku malah menambah pekerjaan mereka. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya semua bahan sudah siap. Aku juga telah selesai memanggang tuna dan merebus rumput laut, lalu menyusunnya dengan rapi ke dalam beberapa potong sandwich yang telah disiapkan pelayan. Semua porsi sandwich itu cukup untuk sarapan Elliot, aku, dan kedua orang tua Elliot. Aku pun membawa piring sandwich ke meja makan, kemudian memisahkan sebagian sandwich ke piring khusus untuk orang tua Elliot. Tepat saat aku berbalik dan berniat menghampiri kulkas, Elliot muncul. Pria itu sudah memakai pakaian yang rapi. Kemeja putih, celana dan rompi jas berwarna biru tua, beserta dasi abu-abu di kerah kemejanya. Dia belum memakai jas biru tuanya dan hanya menyampirkan jas mahal itu di sandaran salah satu kursi. Aku pun mengambil sekotak stroberi dari dalam kulkas, lalu kembali lagi ke meja makan. Stroberi itu aku beli saat kemarin sore pulang kerja. Karena aku tahu persediaan buah di rumah mewah milik Elliot ini hampir tidak pernah ada stroberi, makanya aku membelinya cukup banyak untuk Elliot. Dia menatap sandwich yang sudah tersedia di meja makan. Tercipta kerutan serius di kening Elliot ketika dia melihat ada tuna dan rumput laut di dalam sandwichnya. Aku tidak memasukkan tuna terlalu banyak karena waktu itu kau bilang sebenarnya kau tidak suka tuna. Kau tenang saja, itu tetap enak karena aku juga sudah menyertakan rumput laut agar menetralkan lidahmu, kataku pada Elliot. Kau membuatkan ini untukku? Tanya Elliot sambil menatapku yang saat ini berdiri di dekatnya sambil memegang kotak stroberi. Menjawab pertanyaannya barusan, aku tersenyum dan mengangguk. Kemudian, aku meletakkan kotak stroberi ke atas meja. Dan makanlah ini. Walaupun sebenarnya tidak boleh terlalu banyak memakan stroberi, tapi tubuhmu tetap butuh yodium dari stroberi. Jadi, makanlah secukupnya. Aku tidak sedang rawat jalan, dokter, ketusnya. Seperti biasa, bicara dengan sarkas saat menyebutku, dokter. Ya sudah, terserah kau saja. Kalau tidak mau dimakan, tinggalkan makanan itu, kataku pelan, dalam hati mengumpat habis-habisan karena merasa tak dihargai. Kenapa kau melakukan semua ini? Apa maksudmu? Kau selalu menunjukkan sikap yang baik dan seolah perhatian padaku. Elliot memasukkan kedua tangannya ke saku celana, lalu mengubah posisi berdirinya jadi persis menghadapku. Dengan tatapannya yang tajam dan penuh keseriusan, dia melanjutkan, apa kau sedang mencoba untuk merayuku agar aku tertarik dan menyukaimu? Memangnya aku tidak boleh bersikap baik? Aku berusaha bersikap baik pada siapa saja dan semua orang pun senang jika diperlakukan baik.
Tapi sepertinya, memang hanya kau saja manusia aneh yang curiga dan berpandangan negatif terhadap sikap baik orang lain. Apa kau baru saja menyebutku aneh? Kau cari masalah denganku? Tidak. Aku tidak cari masalah. Memang kenyataannya kau aneh. Elliot tidak menjawab lagi. Dia menyipitkan matanya menatapku dengan semakin tajam. Jujur saja, sebenarnya aku mulai panik. Jangan-jangan dia sudah siap marah karena aku telah memancing amarahnya. Namun ternyata, kemudian Elliot hanya menghela napas. Dia mengubah posisi berdirinya kembali menghadap meja makan, lalu memandangi sandwich tuna dan stroberi yang tadi aku letakkan di atas meja. Setelah itu, dia menoleh padaku lagi. Apa kau bisa menjamin makanan buatanmu ini enak? Tanya Elliot. Kalau kau mau makan, silakan. Kalau tidak mau, tidak perlu bertanya jika ujungnya hanya akan menghina dan mencemooh. Kalau diberikan pertanyaan, jawab yang benar. Aku mendengus pelan. Akhirnya, aku pun mengangguk dan berkata, pasti enak. Tidak perlu khawatir. Elliot mengeluarkan tangan kanannya dari saku celana, lalu menjulurkan tangannya itu ke arahku. Dia mengusap puncak kepalaku dengan lembut, lalu tersenyum hangat dan berkata, bagus kalau begitu. Aku mengerjapkan mataku beberapa kali, bingung dan syok atas tindakan Elliot barusan. Dia baru saja tersenyum hangat padaku dan mengusap kepalaku. Apakah ia kerasukan? Daripada semakin lama menunjukkan keterperangahanku, aku pun memilih untuk segera beranjak ke kursi lain setelah Elliot duduk di kursinya. Kami mulai memakan sarapan kami dengan tenang. Sesekali aku melirik Elliot, cukup lega melihatnya tidak keberatan untuk melahap sandwich tuna buatanku dan pelayan. Ayah dan ibumu akan pulang ke Florida nanti sore, kataku pada Elliot. Iya. Dia menjawab singkat seraya menenggak segelas air putih. Kemarin mereka bilang, pesawat mereka akan berangkat sekitar pukul 3. Aku tahu. Itu artinya, mereka akan berangkat saat kau dan aku sama-sama belum pulang kerja. Memang. Aku sama sekali tidak gusar melihatnya merespons semua ucapanku dengan sangat singkat. Aku tahu dia memang tipikal pria dingin yang malas bicara banyak. Apakah tidak apa-apa? Tanyaku. Maksudku, tidak apa-apa jika ayah dan ibumu pulang tanpa ditemani olehmu atau aku. Aku merasa tidak enak hati. Memangnya sebelum pukul 3 sore kau bisa pulang untuk bertemu ayah dan ibuku sebelum mereka berangkat? Sepertinya tidak bisa. Ada pasien yang sudah membuat janji denganku pukul 2. Ya sudah, kalau memang tidak bisa, mau bagaimana lagi? Kata Elliot dengan enteng. Baiklah. Aku tersenyum. Kau sendiri pasti juga sibuk sekali hari ini, ya? Bagus kalau kau tahu. Well, semoga semua pekerjaanmu berjalan dengan lancar dan semoga harimu menyenangkan, kataku. Aku terbiasa mengucapkan kalimat itu untuk menyemangati orang-orang di sekelilingku. Ini cukup mengejutkan ketika aku menyadari sikap Elliot sangat berbeda. Biasanya, dia hanya akan menatapku dengan tatapan aneh jika aku mengucapkan sesuatu seperti itu. Namun kali ini, dia justru tersenyum walaupun hanya senyum simpul saja. Kami makan bersama dan tak sadar malah asyik mengobrol, bahkan Elliot sempat tertawa lepas ketika aku hampir tersedak makanan. Dia tak hanya sekadar tertawa, tetapi juga membantuku dengan langsung menyodorkan segelas air putih. Dan saat kau akan bicara lagi untuk melanjutkan obrolan itu, tiba-tiba saja ponsel Elliot berdering. Dia meletakkan ponselnya di atas meja. Posisi dudukku yang berseberangan dengan Elliot, membuatku bisa sedikit melihat layar ponsel pria itu. Kulihat ternyata dia mendapatkan telepon masuk dari Rachel Jordan. Aku pun memalingkan wajahku dan memilih untuk segera melanjutkan makan saat Elliot mengangkat telepon tersebut. Tak berselang lama, Elliot berdiri dari duduk. Dia mengambil jasnya yang sebelumnya tersampir di sandaran kursi,
lalu berjalan meninggalkan ruangan dengan langkah cepat masih sambil menelepon. Aku berdiri juga, kemudian membuka mulutku dan berniat memanggil Elliot untuk mengatakan kalau lebih baik dia menghabiskan makanannya dulu. Namun, aku mengurungkan niatku dan hanya berdiri diam melihat Elliot beranjak pergi. Aku pun menghela napas pelan dan mengulum bibirku. Harusnya aku tidak terbawa suasana mengobrol dengan Elliot dan tidak lupa pula kalau pria yang secara harfiah adalah suamiku itu memiliki kekasih. Aneh memang. Jika mengesampingkan soal kontrak yang mengikat kami, aku adalah istrinya, tetapi aku tahu dia menjalin hubungan dengan wanita yang dia cintai. Aku pun bertanya-tanya, jadi sebenarnya, Rachel adalah selingkuhan Elliot yang sudah menikah, atau justru akulah selingkuhan Elliot yang sekadar menyandang status sebagai istri. Aku sendiri bahkan tidak mengerti. Aku kembali duduk di kursi. Kepalaku yang memang sudah pusing sejak bangun tidur, mendadak saja terasa makin pusing. Bahkan perutku juga terasa sedikit panas sekaligus bergejolak, seperti mulai mual. "Nyonya, apa kau baik-baik saja?" Seorang pelayan yang berada di dekat meja makan, bertanya khawatir padaku saat melihatku memegangi perut. "Ya, aku baik-baik saja." "Kau yakin, Nyonya? Kau membutuhkan minuman hangat?" Aku belum sempat menjawab pertanyaan pelayan, sebab rasa mualku malah menjadi-jadi dan membuatku benar-benar ingin muntah. Aku pun berdiri lagi, lalu langsung berjalan cepat meninggalkan meja makan untuk pergi ke kamar mandi. Elliot Spove. Dia tidak akan berhenti menimbulkan kepanikan. Ini sudah terjadi beberapa kali. Di satu waktu aku sangat kesal dan marah, tetapi kasihan pula padanya. Teman dekat Rachel meneleponku menggunakan ponsel Rachel saat aku sedang sarapan bersama Lily di rumah. Mendengar kabar kalau Rachel dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan, aku langsung bertolak menuju rumah sakit itu. Mengobrol dengan Lily saat sarapan tadi adalah hal paling menarik yang aku alami 1 bulan belakangan. Wanita yang kunikahi itu sangat santun dan penurut. Ketika dia bahkan bersikap perhatian dan penuh kepedulian seolah benar-benar menjalani tugasnya sebagai seorang istri, kukira aku sudah gila karena jadi sedikit menatapnya dengan kekaguman. Dia seharusnya membenciku atau setidaknya tidak melakukan apapun setelah aku menikahinya dengan hina dan memerintahkannya melahirkan anak untukku. Alih-alih begitu, dia malah peduli. Hal itu membuatku entah mengapa jadi penasaran pada Lily. Namun, obrolan yang terjalin di mana aku sembari mulai membaca lebih dalam perilakunya, malah harus terpinggirkan usai aku mendapatkan telepon dari nomor Rachel. Butuh waktu hampir 20 menit hingga akhirnya aku sampai dan langsung pergi ke IGD. Kulihat Rachel berada di salah satu ranjang IGD dengan tangan kanannya yang diperban. "What the hell?" Tukasku tegas begitu sampai di samping ranjang yang dia tempati. Dia langsung beringsut memelukku. Suaranya bergetar ketika dia mulai mengatakan segala kalimat dramatis bahwa dia tak menyangka aku akan datang menemuinya di tempat ini. Aku pun menghela napas, lalu membalas pelukannya saat dia mulai menangis. Aku masih belum tahu perkara apa lagi yang dibuat Rachel sampai bisa kecelakaan dan terluka seperti ini. Namun yang pasti, aku mengkhawatirkannya. "Kau baik-baik saja? Apa lagi yang terluka selain tanganmu?" Tanyaku dengan suara yang lebih rendah untuk menenangkannya. "Aku baik-baik saja jika ada kau di dekatku. Katakan padaku, apa yang terjadi sampai bisa seperti ini?" "Aku tidak tahu. Aku sedang menyetir dan semuanya terjadi begitu saja. Aku memikirkanmu. Dan itu membuatku tidak bisa fokus." Aku mengerutkan kening. Kupegang kedua lengan Rachel, lalu membuatnya berhenti memelukku. Dengan begitu, aku bisa menatapnya yang masih duduk di atas ranjang IGD rumah sakit. Aku menoleh pada wanita berambut pirang yang merupakan teman dekat Rachel. Aku tidak tahu siapa nama wanita itu, dan aku tidak peduli.
Rahel punya banyak teman yang dianggap teman dekat, sehingga aku tidak mau tahu soal nama karena terlalu banyak dan aku memang malas mengetahui atau memikirkan sesuatu yang bukan ranah kepentinganku, apalagi sekadar mengetahui nama orang yang tidak punya kontribusi apa-apa dalam hidupku. Aku mengisyaratkan wanita itu untuk pergi. Dia pun patuh setelah aku menatapnya, lalu langsung beranjak pergi. Setelah di tempat itu hanya ada aku dan Rahel, aku menangkup wajah Rahel, lalu berkata serius dan sedikit menekankan. Jelaskan dengan benar. Jangan memberikan alasan yang membuatku bingung. Apa yang terjadi? Aku serius, sayang. Aku memikirkanmu sepanjang malam hingga begadang dan bahkan tetap tidak fokus ketika aku harus berangkat ke kantorku hari ini. Tutur Rahel sambil menangis. Apa kau tidak sadar kalau belakangan sikapmu padaku mulai berubah? Itulah yang membuatku kepikiran. Aku tertekan karenamu. Berubah apanya? Kau semakin cuek. Kau jarang menghubungiku duluan, sulit untuk diajak bertemu, dan kau pasti tidak peduli lagi padaku. Itu karena aku sedang sangat sibuk, Rahel. Kau tahu urusan bisnis dan perusahaanku sangat padat setiap hari, jawabku sembari menyeka air mata di pipinya. Bohong. Dari dulu pun kau selalu sibuk, tapi tidak pernah sampai seperti ini. Apa kau akan mencampakkanku dan pergi meninggalkanku? Apakah semua ini karena wanita jalang itu? Kau menyukainya, ya. Apa kau lupa sudah berjanji padaku kalau kau menikahinya hanya untuk sementara waktu? Tutur Rahel di tengah tangisannya yang makin menjadi-jadi. Aku berdecak pelan, lalu menghela napas. Aku pun kembali memeluk Rahel dan berusaha menenangkannya. Aku tidak suka melihat wanita menangis di hadapanku. Selain karena tidak tega, tangisan Rahel saat ini dapat membuat beberapa pasien lain yang ada di ruang IGD jadi terganggu. Selama ini, Rahel berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Semenjak menjalin hubungan denganku bertahun-tahun yang lalu, dia senantiasa mengancam ingin mengakhiri hidupnya tiap kali aku ingin memutuskannya dan menyudahi hubungan kami yang dari hari ke hari terasa makin tidak sehat. Tak sekadar ancaman, beberapa kali dia benar-benar nekat melakukan itu. Jika aku hitung, mungkin 3 kali aku menemukannya tidak sadarkan diri pada pagi hari di lantai apartemennya dengan sekujur lengan yang berdarah karena goresan pisau. Setelah malam sebelumnya aku menyatakan kalau aku ingin putus dan tidak mau melanjutkan hubungan dengannya lagi. Aku tentu mencintai Rahel. Namun seiring berjalannya waktu, aku hanya berusaha untuk tetap mencintainya. Tenanglah. Berhenti menangis. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Elliot. Lebih baik aku mati jika kau meninggalkanku. Berhenti bicara yang tidak-tidak. Tegurku. Sejenak kemudian, Rahel mendongak untuk menatapku. Dia bertanya, kau tidak akan meninggalkanku karena wanita yang kau nikahi itu, kan? Kau tetap akan menceraikannya dan kemudian menikahiku setelah dia melahirkan anakmu. Kau sudah berjanji. Kau harus menceraikan wanita itu demi aku. Lilis Pov. Meminum aspirin sudah cukup untuk meredakan rasa pusing dan mual yang menyerangku pagi ini. Walaupun aku masih merasa sedikit meriang, tetapi aku memilih untuk tetap berangkat ke rumah sakit. Aku tidak tahu apa alasan yang membuatku mendadak tidak enak badan begini. Kupikir aku hanya kelelahan saja ditambah semalam tidak tidur dengan posisi benar karena dipeluk oleh Elliot yang mabuk. Aku tiba di rumah sakit pada pukul 8:30 lewat, hampir menuju pukul 9. Saat aku baru saja masuk ke lift, seorang pria ikut masuk dan berdiri di sebelahku. Ada orang lain juga di dalam lift itu. Namun karena merasa tak asing, pandanganku jadi tertuju pada pria di sebelahku. Aku pun langsung tersenyum begitu menyadari kalau ternyata itu adalah Dr. Nolan. Kau masuk pagi hari ini, Dok? Tanyaku. Iya. Kemarin aku libur setelah sebelumnya menjalani operasi semalaman, jawabnya. Syukurlah kalau begitu. Semoga kau istirahat dengan cukup.
Dr. Nolan tersenyum padaku. Tatapannya sangat lembut ketika dia menatapku sebelum mengucapkan terima kasih atas ucapanku barusan. Aku memilih menggunakan lift untuk naik ke lantai 2 memang semata-mata karena aku sedang malas menaiki tangga. Karena itulah, hanya butuh waktu sebentar saja sampai akhirnya lift sampai di lantai 2. Aku mengulas senyum pada Dr. Nolan dan berpamitan untuk keluar duluan. Namun ternyata begitu aku keluar, Dr. Nolan malah mengikutiku dan keluar juga dari lift. "Kau perlu sesuatu, Dok?" tanyaku padanya. Mungkin dia membutuhkan bantuan atau menginginkan catatan pasien dan semacamnya seperti waktu itu. Dr. Nolan menjawab pertanyaanku dengan gelengan pelan. "Tidak ada. Aku hanya ingin sekalian bicara sebentar denganmu." "Oh, begitu rupanya. Apa yang ingin kau bicarakan? Maukah kau makan siang bersamaku nanti? Waktu itu kita tidak jadi pergi ke restoran steak. Barangkali kau masih tertarik untuk ke sana." Aku langsung teringat kalau aku memang sudah berencana akan mentraktir Dr. Nolan sebagai bentuk permintaan maaf, sebab waktu itu kami tidak jadi ke restoran steak bersama, akibat kemunculan Elliot yang tiba-tiba membawaku untuk makan siang bersamanya karena perintah ibunya. Aku pun menjentikkan jariku. "Tepat sekali. Aku baru ingat kalau seharusnya aku mentraktirmu. Baiklah, nanti siang mari pergi ke restoran itu dan aku akan mentraktirmu." "Aku tidak mengajakmu dengan harapan ditraktir, Dr. Lily." "Ya, aku tahu. Tapi tidak apa-apa. Aku akan memenuhi ucapanku waktu itu." Setelah berbincang sebentar dengan Dr. Nolan dan sepakat untuk makan siang bersama, aku pun berjalan meninggalkan area lift, sementara Dr. Nolan masuk lagi ke salah satu lift yang terbuka untuk pergi ke lantai atas. Langkahku melambat saat akhirnya aku hampir sampai di pintu ruanganku. Keningku sedikit berkerut karena kulihat ada seorang pria berjas putih lengan panjang yang sedang berdiri di dekat pintu tersebut. Itu Keith. Pria tampan berkacamata itu bersandar pada dinding dengan kedua lengannya yang terlipat di depan dada, terlihat persis seperti orang yang sedang menunggu. Dan begitu menyadari kedatanganku, Keith menegakkan posisi berdiri sekaligus menurunkan kedua tangannya yang sebelumnya terlipat di depan dada. "Keith, apa yang kau lakukan di sini?" tanyaku. "Menunggumu," jawabnya. "Untuk apa menungguku? Apakah kau membutuhkan bantuan? Atau ada sesuatu yang kau perlukan?" Keith tersenyum dan menggeleng. "Tidak, Lily." Aku memicingkan mataku, menatap Keith dengan heran sekaligus agak menyelidik. "Kau ada operasi pagi ini?" "Tidak ada. Jadwal operasi sejumlah pasienku sudah diatur untuk pekan depan. Sekarang agak senggang, pekan depan baru padat." "Ah, begitu rupanya. Kau harus istirahat yang cukup agar semua operasimu berjalan lancar. Kau benar-benar tidak berubah. Kau gemar sekali menghibur dan menyemangati orang lain." Keith menggeleng beberapa kali sambil terkekeh pelan. "Apa salahnya?" Aku tersenyum. Setelah itu, aku pun bertanya, "Jadi, apa yang membuatmu menungguku di sini?" "Aku ingin mengajakmu makan siang di luar saat jam istirahat nanti." Aku terdiam. "Kau tahu aku belum terbiasa bergabung untuk makan bersama dokter lain di kantin. Dan kebetulan, aku berencana makan di restoran atau kafe sekitar rumah sakit saja siang ini, jadi aku ingin mengajakmu." Aku mengerjapkan kedua mataku beberapa kali dan makin terdiam. Baru saja beberapa menit yang lalu Dr. Nolan mengajakku makan siang bersama di luar, sekarang Keith juga mengajak hal yang sama. Aku bingung harus bagaimana. Haruskah aku mengajak Keith untuk sekalian bergabung saja makan siang bersamaku dan Dr. Nolan? Oh, Keith baru akrab dengan sesama spesialis saraf dan memang belum terlalu sering berinteraksi dengan dokter spesialis lainnya selain di ruang operasi. Karena itulah, bukankah ini bagus jika dia bertemu dan berkenalan dengan Dr. Nolan? Jadi kurasa,
Tidak ada salahnya aku bilang pada Kate kalau nanti siang aku akan pergi ke restoran steak bersama Dr. Nolan dan dia bisa ikut bersama kami. Kedua belah bibirku sudah terbuka untuk bicara, tetapi seorang perawat muncul dari arah koridor dan memanggil Kate untuk mengatakan ada masalah pada salah satu pasien rawat inap. Aku akan ke sini saat jam makan siang nanti. Kate mengusap bahuku beberapa kali, lalu langsung berjalan cepat untuk segera pergi bersama perawat sebelum aku sempat mengatakan apa-apa.